banding. Dan sampai saat ini belum kita putuskan bagaimana sikapnya karena kita masih mengkonsultasikan dengan pihak Pak Nurdin. Ya. Nah, sejauh ini itu yang sementara kita tunggu dulu apa yang akan kita langkah hukum apa yang kita akan lakukan. Oke. Jadi Seperti ini itu, Mas. tim pengacara masih pikir-pikir dulu istilahnya Pak Irwan ya. Ya, masih pikir-pikir dulu, ada waktu 7 hari kan untuk pikir-pikir, dan samping itu kami juga intens mengkomunikasikan ini dengan pihak klien kami Pak Nurdin. Oke. Dari hasil putusan tersebut, kemudian kalau menurut penilaian Anda, apakah kemudian ada fakta-fakta di persidangan ini yang kemungkinan diabaikan begitu, yang tidak dipertimbangkan saat hakim kemudian menjatuhkan putusan kepada Pak NA? Iya, salah satu mungkin sudah disampaikan juga dari beberapa informasi yang kami sudah bocor di beberapa media. Ya. Terkait dengan ada dasarnya ini kan OTT ya. Ya. Kaitannya dengan dana yang 2,5 dari Agung itu. Ya. Yang dari persidangan yang ada itu jelas bahwa pihak Polri tidak tahu menahu terkait dengan adanya pertemuan, jumlah yang disepakati, pemberian dana dan lokasi mereka bertemu. Nah itu Pak Nurdin sama sekali tidak tahu kaitannya dengan Pak Edi dengan Pak Agung itu untuk kaitannya dengan OTT ya. Nah hal-hal seperti itu mungkin yang kita akan coba sampaikan sebagai persidangan di pada tingkat banding nantinya. Oke. Mungkin salah satunya itulah. Oke, mengenai fakta-fakta persidangan yang ini diabaikan oleh pihak hakim begitu. Nah, kalau memang akan mengajukan banding, apakah masih ada kemungkinan begitu bahwa Pak NA ini masih bisa kemudian untuk keluar dari jeratan begitu ya, dari jeratan 5 tahun tersebut. Nah, yang lebih parah lagi ini beliau harus kehilangan juga hak politiknya begitu sama beberapa tahun. Ya, kalau jadi tahapan-tahapan ini ada proses hukum yang memang dimungkinkan. Itu nanti pada tingkat pengadilan negeri, kemudian ada pengadilan tinggi yang akan memeriksa kembali pokok perkara ini. Nah, sisi mana yang mungkin bukan apa ya, kurang cermat lah melihat pokok perkara di tingkat pengadilan negeri itu mungkin ada kemungkinan itu ada di tingkat ditinjau kembali. Kalau memang dari hakim majelis di tingkat banding melihat ada sisi yang terlewatkan misalnya kan gitu. Dari bukti persidangan dengan bukti-bukti yang ada akan dilihat yang mana yang terlewatkan, yang mana yang harus dikuatkan. Itu di pada tingkat banding itu dimungkinkan. Oke. Nah, selanjutnya kan setelah itu kan ada proses lagi yang namanya kasasi. Jadi tahapan-tahapan ini memang hukum itu membuka ruang untuk melihat kembali hal yang terlewatkan atau perlu dikuatkan. Nah itu yang dimungkinkan pada 2 tingkat peradilan tersebut. Oke. Nah tentunya untuk mendukung alibi dari tim Pak Nurdin ini tentunya harus ada bukti-bukti yang perlu diperkuat lagi begitu, dan juga kemungkinan termasuk bagaimana menghadirkan saksi-saksi ahli atau saksi yang kemudian ini bisa menjadi pertimbangan dari hakim begitu untuk kemudian nanti mengambil keputusan. Apakah kemungkinan nanti akan ada bukti-bukti begitu atau saksi-saksi baru nanti yang kemungkinan akan diajukan atau akan dihadirkan nantinya oleh tim ini, Pak Irwan? Oh itu tidak ada lagi karena pada tingkat banding itu tidak ada lagi proses saksi dan bukti baru gitu, tidak ada lagi. Kecuali pada tingkat peninjauan kembali. Yang dua tingkat peradilan ini tidak ada lagi. Di tingkat banding dan kasasi tidak ada lagi. Jadi tingkat banding, tingkat kasasi tidak lagi ada penambahan saksi begitu sama alat bukti baru ya. Dimungkinkan ya, hukum acara tidak dimungkinkan untuk itu. Jadi selain tadi apa yang kemudian akan coba menjadi alibi begitu dari karena Pak Nurdin sendiri pada saat pembacaan pledoi yang lalu begitu ya sangat berharap sekali begitu bahwa ia bisa dibebaskan dari jeratan karena ia mengatakan sendiri bahwa tidak menahu, ia hanya merupakan korban dari orang kepercayaannya, bawahannya yang selama ini ia percaya ya, untuk sangat dipercaya untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan begitu, namun kemudian apa yang dilakukan oleh bawahannya ya orang kepercayaan ini ternyata juga turut melibatkan beliau ya, ikut dibawa begitu terhadap kasus ini. Nah, bagaimana Pak Irwan melihat apa yang disampaikan Pak Nurdin dalam pledoi ini?
dari fakta persidangan memang seperti itu. Ya. Bahwa dia tidak tahu menahu ada aktivitas bawahan dia yang membawa-bawa namanya. Ya. Ya contoh misalnya itu ya kita bicara OTT lah ya, karena yang lain ini kan butuh pembuktian lagi. Nah OTT itu kan jelas bahwa Pak Nurdin sama sekali tidak paham ada aktivitas pertemuan, ada kesepakatan angka, kemudian ada penyerahan dan sebagainya. Nah itu wajar lah kalau Pak Nurdin kecewa dengan adanya aktivitas di luar sepengetahuan dia yang membawa-bawa nama dia, kemudian terjadi peristiwa OTT ini, kan gitu. Oke. Jadi saya kira gambarannya seperti itu, Mas. Oke. Ini yang menjadi pertanyaan kemudian ya, dan mungkin ada yang bertanya, nah jika memang beliau hanya dibawa-bawa saja, lalu kenapa kemudian hakim memutuskan beliau bersalah begitu? Apakah karena jabatan beliau atau karena kurangnya pengawasan dari beliau sehingga ya putusan bersalah pun dijatuhkan kepada Pak NA ini? Jadi gini, ini kan ada majelis yang menilai fakta persidangan yang diamati selama proses ini berjalan. Iya. Kemudian ada jaksa penuntut umum yang mencoba membuktikan bahwa ada peristiwa itu. Ya. Dari kacamata kami sebagai penasihat hukum pun menjabarkan atau memaparkan fakta-fakta persidangan bahwa pada posisi Pak Nurdin ini jelas bahwa dia hanyalah orang yang dibawa-bawa namanya dalam kegiatan yang dilakukan oleh Anggung dan Pak Edi ya. Pak Edi. Nah hal-hal seperti itu yang kita jabarkan macam-macam. Tapi pada prinsipnya memang ada tahapan-tahapan memang yang sudah sampaikan tadi bahwa ini bisa ditinjau kembali ketika Hakim Pengadilan Tinggi melihat hal yang berbeda dari fakta persidangan yang ada, pokok perkaranya ya. Kalau di Pengadilan Tinggi itu pokok perkara yang diperiksa kembali kan gitu. Nah itu di peluang itu ada artinya ruang itu dibuka oleh hukum bahwa memang ini bisa dilihat diperiksa kembali pokok perkara di tingkat Pengadilan Tinggi. Nah seperti itu mungkin ya. Oke. Karena kalau yang lebih detail lagi mungkin kan tidak etis juga kita menilai putusan majelis hakim karena dari kacamata majelis hakim seperti itulah yang diputuskan kemarin. Oke. Nah lalu bagaimana dengan hasil temuan dari OTT tersebut, temuan mengenai adanya uang tunai yang ditemukan begitu pada saat OTT tersebut. Nah apakah ini kemudian berhasil dibuktikan juga begitu dalam persidangan kemarin, Pak? Ya dari persidangan kemarin kan Pak Nurdin tidak pernah lihat itu begitu. Kan? Tidak pernah lihat, hanya memang dalam proses yang berjalan itu Pak Edi ini dengan Pak Anggung melakukan aktivitas di luar sepengetahuan. Bahwa ada kesepakatan mereka dengan nilainya, dengan penyerahannya, tempatnya di mana. Nah, kemudian itu yang kemudian pihak Pak Edi menyatakan bahwa ini diperuntukkan ya dan belum disampaikan diperuntukkan untuk terus, tapi itu kan tidak sampai dan tidak pernah diinformasikan. Mengenai jumlah dan bisa mungkin dikelirkan Pak Irwan ya, karena sebagian besar mungkin masyarakat beranggapan bahwa uang yang dihadirkan pada saat KPK melakukan konferensi pers dan juga dibawa pada saat persidangan itu merupakan uang yang berada di kediaman Pak Nurdin, uang yang ditangkap uang yang ada dibawa bersama dengan Pak NA ini begitu. Apakah memang besar seperti itu, Pak? Ataukah memang uang ini merupakan uang yang merupakan milik dari dua orang kepercayaan Pak Nurdin ini? Nah, mungkin bisa diklarifikasi, disampaikan dulu kepada masyarakat biar semua jelas begitu, Pak Irwan. Oh gitu. Itu, jadi ada dua ini ya. Yang satu terkait dengan jumlah OTT itu kan, yang dimaksudkan dana OTT kan. Nah kalau dana yang di OTT itu kan memang baru tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat. Tidak pernah sampai juga ke dia. Nah pada saat peristiwa itu, kemudian kan setelah Pak Agung ini ditangkap di OTT, kemudian kan Pak Nurdin kan dijemput di rumahnya dalam kondisi lagi istirahat. Jadi dari rangkaian peristiwa sehari sebelumnya, kemudian ada penyerahan, ada kesepakatan. Itu di luar pengetahuan Pak Nurdin semua. Itu di persidangan jelas itu semua. Jadi uang tersebut bukan dibawa dari rumah jabatan, Pak ya? Nah kemudian ada peristiwa setelah itu, ada OTT yang baru sampaikan bahwa itu uang masjid ada uang juga. Uang masjid yang ada pada saat disita oleh KPK kan. Ada lagi ada tambahan uang dana masjid yang diambil di berangkas. Jadi itu tidak ada
kaitannya sama sekali dengan proyek pembangunan yang selama ini dituduhkan kepada beliau, uang tersebut. Tidak ada permufakatan, dalam persidangan pun tidak ada itu bahwa ketika kau kasih ada kontrak memberikan sesuatu, kemudian dia menjanjikan proyek, kemudian ada persentase fee, tidak ada sama sekali. Persidangan tidak terungkap. Tidak ada dialog. Ini tidak berhasil dibuktikan dalam persidangan tersebut. Iya, dalam persidangan tersebut tidak terlihat adanya korelasi antara pemberian dengan proyek-proyek yang dikerjakan. Oke. Gitu, beberapa pihak itu tidak ada. Jadi mungkin ya ada beberapa pemberian yang Pak Nurdin sampaikan, ya kalau mau memberi sesuatu sumbang aja ke masjid. Iya. Gak usah kasih saya kan gitu. Nah itu berulang-ulang disampaikan ke beberapa pihak yang mau menyumbang, kemudian mau memberikan sesuatu ke Pak Nurdin baru disampaikan. Kalau mau memberikan sesuatu sumbang aja ke masjid, karena ada beberapa masjid yang saya bangun tuh. Kalau sumbang aja kan gitu. Oke, di situ poinnya sebetulnya ya. Iya. Bahwa beliau sama sekali tidak menerima fee. Karena ini kan yang selama ini disangkakan kepada beliau bahwa beliau telah menerima fee, beliau terima atas menerima janji begitu ya. Atas melakukan janji atas segala proyek-proyek pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan. Tidak ada, betul. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali masuk ke rekening pribadi beliau. Oh, apalagi itu tidak ada. Oke. Inilah nanti yang perlu apa ya? Perlu nanti dikuatkan begitu dalam tingkat kasasi, Pak Irwan ya. Iya, tingkat banding. Kita akan paparkan kembali dari kacamata penasihat hukum ya. Iya. Bahwa dalam fakta persidangan yang terungkap seperti ini kan gitu. Oke. Baik. Baik, Pak Irwan, mudah-mudahan saya nanti ini pengacara bisa lebih bekerja keras lagi begitu ya. Bagaimana meyakinkan majelis hakim. Terima kasih Pak Irwan atas waktunya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pengacara dari Pak Nurdin Abdullah, Pak Irwan ya. Oke, kayaknya beliau saya nggak bisa untuk di panel begitu ya. Rencananya coba akan saya panelkan dengan Pak Kadir Wakanubun, aktivis anti korupsi dari Anti Corruption Committee ya, terkait dengan kasus yang menjerat Pak Nurdin Abdullah ini. Iya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya akan coba untuk menghadirkan narasumber yang lain ya. Tetap bersama kami pada pagi hari ini di RRI Pro 1 Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang kedua, Abdul Kadir Wakanubun dari Anti Corruption Committee ya. Oke, Pak Kadir, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama RRI. Rencananya hari ini saya ingin panel Anda begitu dengan pengacara Pak Nurdin, Pak NA, tapi sayangnya beliau sedang berada di Jakarta dan belum bersedia untuk berdebat pada pagi hari ini, Pak. Oh, baik.
Iya, baik Pak Abdul Qadir begitu ya. Saya tadi sudah sempat merekam apa sedikit yang disampaikan oleh Pak Irwan, salah satu pengacara dari Pak Nurdin Abdullah, mengatakan bahwa pihak NA akan coba melakukan jalur banding begitu ya terkait putusan hakim tersebut dengan 5 tahun. Nah, saya ingin minta tanggapan Anda dulu dengan 5 tahun vonis yang diberikan kepada Pak NA ini dengan denda 500 juta rupiah ya, subsidiar pemotongan masa tahanan dan juga ada dicabutnya hak politik ya. Anda menilai sendiri cukup adil enggak dengan putusan tersebut? Iya, Pak Qadir. Iya, halo. Iya, Pak Qadir bisa mendengar suara saya? Saya agak terputus tadi. Ya, baik. Baik, Pak Qadir. Dengan vonis 5 tahun dari Pak NA dan juga denda 500 juta rupiah dan juga dicabutnya hak politik, menurut Anda ini sudah cukup enggak? Sudah cukup adil enggak menurut Anda? Iya, baik. Ya. Saya akan awali ini diskusi ini dengan menarik kembali atau mengingat kembali, kita publik mengingat kembali terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK pada sidang beberapa minggu yang lalu. Nah, di awal sidang di tuntutan jaksa KPK kami menyoroti ada beberapa hal. Secara kelembagaan menyoroti beberapa hal. Yang pertama adalah menyoroti terkait dengan rendahnya tuntutan. Ancaman maksimal daripada pasal ini adalah seumur hidup. Pasal 12 ini. Nah, kemudian juga itu yang satu. Yang kedua adalah kami juga menyoroti tentang jaksa KPK tidak sensitif atau kemudian dalam petik, tanda petik tidak mempunyai komitmen pemberantasan korupsi yang serius. Kenapa? Karena tuntutan rendah tadi itu kemudian menegasikan bahwa jaksa KPK tidak begitu mempunyai komitmen dan tidak begitu mempunyai keyakinan terkait dengan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang ketiga adalah kami menyoroti tentang kasus ini diawali dengan kasus OTT yang sudah barang tentu melibatkan banyak pihak, di mana OTT tersebut ada tersangka, ada saksi, kemudian ada barang bukti dan seterusnya. Artinya apa? KPK sejak awal atau sedari awal meyakini bahwa kasus ini kurang lebih sempurna bentuk kejahatannya. Nah, dari tiga argumentasi tadi kami soroti tentang tuntutan rendah dari jaksa pada saat itu. Nah, ternyata, satu lagi saya lupa, yang keempat adalah kami juga menyoroti bahwa ada PP Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Peraturan pemerintah tersebut tentang pengetatan syarat remisi kepada berapa klasifikasi tindak pidana. Salah satunya adalah tentang tindak pidana korupsi. Di mana PP tersebut itu sudah dicabut oleh Mahkamah Agung beberapa bulan yang lalu. Nah, saya ingin katakan bahwa ketika dicabut PP tersebut, KPK ini tahu dan sadar bahwa konsekuensi menuntut rendah atau menuntut minimal, maka akan berimbas kepada putusan. Nah, ternyata 4 argumentasi tadi yang dari awal kami sudah sampaikan, ternyata terbukti pada putusan kemarin malam. Putusannya ternyata memang lebih rendah juga dari tuntutan jaksa. Lebih rendah 1 tahun. Nah, turun 1 tahun. Selain itu juga masih ada berapa kurting lagi terkait dengan uang pengganti, kemudian uang denda, kemudian juga terkait juga dengan hak politik, pencabutan hak politik tadi. Jaksa kan menuntut 5 tahun, ternyata kemudian diputusnya itu 3 tahun kalau hak politik tadi. Nah, saya ingin katakan bahwa memang ini semua tidak terlepas daripada lemahnya atau kemudian ketidaktegasan sikap dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak kemudian berakibat seperti ini. Nah, olehnya itu bagi kami putusan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah putusan tersebut tidak memberikan efek jerah apa-apa kepada para pelaku koruptor karena rendah putusannya. Sampai di situ saya ingin menjelaskan sampai di situ. Baik. Ya, Pak Qadir tadi dalam penjelasan yang disampaikan oleh pengacara dari Pak NA, Pak Irwan, mengatakan bahwa sebetulnya dalam persidangan ini ada fakta-fakta persidangan yang diabaikan begitu. Nah, dalam pledoi yang diajukan, yang disampaikan sendiri oleh Pak Nurdin Abdullah pada saat persidangan, beliau mengatakan bahwa dalam kasus ini beliau sama sekali tidak menau,
Dan apa yang terjadi sebetulnya merupakan dilakukan oleh orang kepercayaannya yang selama ini beliau percaya, yang selama ini beliau percaya untuk melaksanakan berbagai kegiatan, ya, termasuk juga bawahannya begitu, yang melakukan deal-deal begitu dengan pengusaha Agung Sucipto ini, mungkin seperti itu. Nah, dan terkait dengan temuan uang tersebut, beliau sama sekali tidak tahu menahu, ya. Dan dalam fakta tersebut di persidangan pun juga telah disampaikan bahwa uang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Nurdin dan dia tidak mengetahui tentang keberadaan uang tersebut. Termasuk juga uang yang ditemukan di rumah Pak Nurdin Abdullah bersama Pak Nurdin Abdullah setelah disampaikan bahwa uang tersebut merupakan uang masjid. Karena memang diakui Pak Nurdin, ini pengakuan tadi Pak Irwan, ya, pengacara beliau mengatakan bahwa pada saat persidangan Pak Nurdin juga menyampaikan telah kepada para pemenang tender untuk proyek-proyek pembangunan, ketika Anda ingin memberikan kepada saya, janganlah memberikan kepada saya, berikanlah untuk pembangunan masjid, karena memang ada beberapa masjid yang dibangun Pak Nurdin. Itu memang diakui beliau. Dan uang, nah inilah fakta-fakta persidangan yang ada di persidangan, dan ini diabaikan katanya oleh hakim. Dan itu yang kondisi sebenarnya yang terjadi begitu. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Artinya itu kan dalam konteks hukum, ilmu pembuktiannya kan yaitu pledoi, ya. Iya, pledoi. Mereka harus membuktikan itu. Iya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa memang di putusan Pak Nurdin ini memang tidak semuanya itu yang dituntut, yang didakwakan oleh KPK, jaksa KPK itu kemudian terbukti. Salah satunya adalah terkait dengan uang masjid sekitar 2 miliar lebih itu. Itu kan kemudian menjadi pertimbangan hakim bahwa itu dikembalikan. Artinya apa? Apa yang disampaikan sama pengacara tadi itu sudah ada di amar pertimbangan putusan. Dan putusan tersebut kan bisa dilihat secara online oleh masyarakat pada umumnya. Memang benar kalau terkait dengan itu ada di putusan. Tapi saya tidak ingin berpolemik pada konteks itu, bahwa di balik ini kan ternyata masih ada sejumlah uang miliaran rupiah, kemudian dengan dolar Singapura yang oleh hakim juga ternyata terbukti di pengadilan. Sebutlah uang sukokan dari berapa nama pengusaha yang disebut di fakta persidangan. Itu kan terbukti. Artinya apa? Bahwa proses atau kasus Pak Nurdin Abdullah ini secara hukum sah dan meyakinkan bahwa memang ada tindak pidana korupsi. Ada tindakan melawan hukum, ya? Sudah tentu kalau tindak melawan hukum, kemudian dibuktikan dan diputuskan bahwa ada tindak pidana korupsi secara sah dan meyakinkan. Artinya kita semua sepakat pada konteks itu, bahwa ada tindak kejahatan di sana. Saya ingin kemudian mengatakan putusan pengadilan, putusan tingkat 1 pengadilan PN Tipikor Makassar itu sudah membuktikan itu dan menjawab semua keraguan selama ini, bahwa opini yang berkembang bahwa Pak Nurdin tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi itu terbantahkan dengan keluar putusan ini, putusan kemarin malam, bahwa memang Pak Nurdin terbukti. Buktinya ada penghukuman, kemudian juga ada uang denda, ada uang pengganti, kemudian ada juga pencabutan hak politik. Artinya bahwa memang beliau melakukan tindak pidana korupsi itu bukan sebatas asumsi atau bukan sebatas opini, tapi berdasar pada bukti dan fakta yang dihadirkan di persidangan. Jadi Anda sendiri sudah menyatakan bahwa putusan yang sudah disampaikan oleh hakim ini, ya, yang sudah diketuk palu, ini berdasarkan memang bukti-bukti persidangan yang ada, ya. Tidak berdasarkan asumsi semata-mata, begitu. Ya, jadi memang berdasar pada bukti. Selain bukti ada kan fakta persidangan namanya, ya. Kalau disimak secara baik itu pertimbangan hakim. Hakim mengatakan bahwa ini berdasar pada kesesuaian keterangan saksi. Kemudian juga bukti, barang bukti yang dihadirkan, kemudian juga dikonfirmasi dengan bukti petunjuk dan seterusnya. Hakim menyimpulkan bahwa ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini Pak Abdullah. Olehnya itu, secara hukum sah dan meyakinkan bahwa memang sudah terjadi tindak pidana korupsi ini. Jadi itu amar putusan. Dari kasus tersebut bukan hanya pada satu kasus saja begitu, ya, menurut Anda. Bukan saja pada saat OTT tersebut saja, tetapi ada rentetan kasus-kasus lain yang juga ini sudah dibuktikan dalam persidangan kasus ini. Iya, benar. Kemudian juga saya ingin menerangkan bahwa di amar pertimbangan hakim juga menjelaskan bahwa pemberian sejumlah uang tersebut
Karena Pak Nurdin Abdullah jabatannya sebagai gubernur, Iya. jadi bukan sebagai pribadi, tapi karena jabatan beliau sebagai gubernur, maka kemudian uang tersebut itu diberikan. Bahwa nama-nama yang disebut itu, memang kami bersikap bahwa ada beberapa nama yang disebut di fakta persidangan itu, baik kontraktor, kemudian baik ASN ya dari Pemprov, kemudian baik dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga ada juga pihak dari BPK maupun ada bawahan Pak Nurdin yang disebut-sebut namanya di dalam fakta persidangan, itu menjadi tugas baru KPK untuk kemudian menelusuri lebih jauh, untuk membuktikan serta menelusuri untuk kemudian menyidangkan atau kemudian menindaklanjuti pasca putusan ini terkait dengan nama-nama yang disebut tadi. Ini kan sudah selesai, oke, sudah ada keputusan dari hakim begitu, sidang pengadilan tipikor. Kalau menurut dari ACC sendiri, kira-kira masih ada enggak begitu kasus-kasus lain yang perlu diteliti? Masih perlu enggak kemudian dari KPK mengeluarkan sprindik baru terkait kemungkinan adanya kasus-kasus lain yang belum terungkap begitu dalam kasus pembangunan infrastruktur ini? Iya benar, kalau saya masih di sini dulu, di putusan ini dulu sebelum ke case yang lain. Saya ingin katakan gini, pasca putusan ini apa yang harus dilakukan? Nah, sebagai KPK sebagai jaksa penuntut umum, segera untuk mengambil tindakan untuk nyatakan banding. Kenapa? Bagi kami putusan ini sangat rendah dan mencederai rasa keadilan. Tapi tuntutan jaksa sendiri itu hanya 6 tahun, Pak Kadir. Benar. Bisa nggak kemudian dia banding lagi begitu untuk menaikkan? Itu kan bisa boleh untuk kemudian dilakukan upaya itu. Tapi soal saat ini KPK belum punya tentang itu. Ini saya sampaikan bahwa KPK saat ini belum punya sikap. Olehnya itu kami sebagai publik di Sulawesi Selatan mendorong KPK untuk kemudian segera mengambil sikap dalam hal ini nyatakan banding. Harus segera nyatakan banding. Jangan berpikir terlalu lama, waktunya sangat pendek, 2 hari, terhitung sejak kemarin. Nah olehnya itu memang harus didorong. Itu satu. Yang kedua adalah masih dalam seputaran kasus ini juga menariknya di sini karena berapa nama yang kemudian disebut berulang-ulang. Saya sebutlah ada situ, ada namanya Haji Momo, ada Hairudin, kemudian ada Ferry, macam-macam, ada berapa nama itu yang kemudian disebut ulang-ulang. Nah ini menjadi tugas dan tanggung jawab KPK untuk kemudian mengurus atau kemudian mengusut lebih jauh tentang ini. Jadi tidak berhenti, kasus ini tidak berhenti di Agung Sucipto, kemudian tidak berhenti di Edi Rahmat, kemudian Nurdin Abdullah. Tapi nama-nama lain yang disebut tadi juga segera dibuka. Dan segera untuk kemudian diusut lebih jauh oleh KPK. Nah itu kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan kondisi korupsi di Sulawesi Selatan, tentunya bukan sprindik ya yang seperti pertanyaan tadi, tapi maksud saya adalah memang harus ada atensi serius dari KPK untuk tindak tanduk terkait dengan aktivitas para pimpinan kepala daerah maupun pimpinan kepala-kepala dinas di Pemprov maupun di level kabupaten maupun kota. Kenapa? Karena soal korupsi Pak Nurdin ini tidak terlepas tali temali dengan korupsi politik. Yang berujung kepada proyek infrastruktur, bagi-bagi jatah kalau istilahnya, atau ijon politik namanya. Kondisi ini tentunya di hampir di seluruh Indonesia ya, tapi lebih khusus pada Sulawesi Selatan, ya itu terjadi soal ijon politik ini. Menjadi rahasia umum. Orang menjadi calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, tentunya pasti punya pendonor. Tentunya ini pendonor ini kan tidak ingin cek kosong. Tentunya pasca kemenangan jagoannya, maka tentu harus kemudian dibarter atau kemudian diberikan dengan proyek infrastruktur. Nah ini kondisi yang saya maksud di kasus Pak Nurdin Abdullah itu kelihatan. Nah tidak menutup kemungkinan di kasus-kasus di pimpinan kepala daerah lain hal ini juga bisa terjadi. Kira-kira itu. Baik. Oke. Nah, terkait tadi hukuman yang dijatuhkan hakim 5 tahun kepada Pak Nurdin. Anda mengatakan tadi ini terlalu ringan. Nah, kalau saya sendiri melihat dari beberapa kasus yang melibatkan gubernur ya, ada kalau nggak salah ada 7 kasus, mulai dari Gubernur Sumatera Utara, kemudian Gubernur Kepulauan Riau ya Nurdin Basirun, Sumi Solah ya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Gubernur Banten Ratu Atut. Ini kayaknya belum ada yang 10 tahun ke atas ini. Rata-rata memang ada yang 5 tahun, ada kalau gubernur dari Sumatera Utara sendiri hanya 2 tahun ya. Nah,
Kalau menurut Anda, kalau ukuran-ukuran kepala daerah yang terbukti melakukan kasus korupsi ini, maksimal hukumannya itu kira-kira hukuman apa ini kira-kira kalau menurut Anda? Sebenarnya kalau bicara idealnya, maka kemudian tuntutannya kan terkait putusan penghukuman itu dilihat pada pasal dakwaan. Secara konstruksi hukumnya kan begitu. Nah, saya berpendapat bahwa untuk korupsi kepala daerah ini itu jangan di bawah 10 tahun, harus 10 tahun ke atas. Harus 10 tahun ke atas. Kenapa? Iya, kenapa? Karena soal kepala daerah ini mempunyai kewenangan yang begitu besar. Iya. Mempunyai kewenangan besar dan mengelola anggaran yang sangat besar. Tentunya ini harus menjadi putusan yang berat kepada kepala daerah ini supaya ada efek jerah. Toh buktinya sampai hari ini korupsi di lingkungan birokrasi kepala daerah, baik gubernur, menteri gubernur sampai bupati, wali kota itu tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena soal penghukuman yang ringan. Iya. Tidak ada efek jerah. Artinya itu memang artinya begitu kalau kita melihat bahwa KPK sendiri dalam memberikan jaksa-jaksa KPK sendiri dalam memberikan penuntutan ini masih terlihat lemah dari beberapa kasus sebelumnya ya, dari zaman ke zaman dia pimpinan yang ada di KPK ya memang nggak pernah di atas 10 tahun begitu ya. Taruhlah misalnya Gubernur Banten Ratu Atut yang dituntut 5,5 tahun begitu ya, yang ditukan hukuman 5,5 tahun, artinya kan mungkin tuntutannya nggak beda-beda jauh lah dari situ begitu. Nah, siapapun mungkin yang ada dituntut di KPK mungkin belum begitu berani untuk melakukan tuntutan lebih ya terhadap para kepala daerah yang melakukan korupsi. Ya, tentunya kan itu yang saya katakan tadi ini soal tentang penghukuman yang harus memberikan efek jerah. Kalaupun juga tuntutannya itu sangat rendah, maka kemudian terkait dengan penyitaan harta atau kemudian ya penyitaan harta itu harus kemudian setimpal juga dengan perilaku yang dia lakukan. Nah, itu kan memang kalau dilihat di beberapa case yang melibatkan kepala daerah memang belum maksimal balik hal itu. Olehnya itu memang penting untuk kemudian penerapan terkait dengan pembuktian terbalik dalam hal harta benda tadi itu yang saya maksud. Kalau bicara pembuktian terbalik ini perlu waktu kajian lagi begitu ya. Karena sampai saat ini kan belum pernah diterapkan kalau ini Pak Kadiri. Iya benar, tapi maksud saya itu sebagai contoh saja untuk melihat untuk kemudian menjawab kegampangan publik terkait dengan rendahnya putusan kepala daerah. Oke. Tetapi ada juga publik yang mengatakan sebetulnya ya, kalau misalnya terkait putusan hakim pun itu sebenarnya sudah menjadi sebuah pukulan berat terhadap individu yang bersangkutan, kepala daerah yang bersangkutan ketika dinyatakan bersalah dalam sebuah kasus korupsi. Ia selain hukuman hukuman penjara, dia pun individu yang bersangkutan pun juga akan mendapatkan yang namanya pukulan moral begitu dari masyarakat. Taruhlah mungkin keluarganya, wah ini bapaknya dulu gubernur tapi dia korupsi, sudah dihukum 5 tahun. Nah, ini kan juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa mungkin bahwa ia pun sudah mendapatkan sebuah pukulan moral yang sangat hebat begitu, lebih dari hukuman penjara yang diputuskan oleh majelis hakim, Pak Kadir. Iya, benar. Itu soal tentang sanksi sosial. Iya, sanksi sosial. Dia tidak di ranah pidana ya, tapi dia sanksi sosial. Tapi kemudian, faktanya kemudian banyak juga yang namanya masyarakat Indonesia ini kan dia permisif, Pak. Iya, betul. Mudah dan sangat permisif, kemudian juga mudah melupakan. Iya. Mungkin di awal atau kemudian di heboh-hebohnya atau seperti sekarang ya kasusnya Pak Nurdin ya mungkin heboh publik masih ingat dengan baik, tapi beberapa tahun kemudian itu mungkin akan hilang ingatan publik. Nah, maksud saya sanksi sosial tadi itu dia tidak bertahan lama. Meskipun kemudian ingatannya tetap ada tapi tidak seheboh untuk awal-awal. Nah, saya ingin kembali pada konteks putusan Pak Nurdin lagi tadi, saya ingin kembali lagi sedikit bahwa putusan ini memberikan sebuah kepastian kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan bahwa gubernur kita itu ternyata melakukan tindak pidana korupsi. Itu dulu, itu harus di-clear karena soal opini publik, opini masyarakat ini banyak mengatakan bahwa ini Pak Nurdin tidak melakukan korupsi. Tapi setelah ada putusan tersebut, publik kemudian terjawab bahwa benar ternyata memang ada tindak pidana korupsi di sini. Olehnya itu sebaiknya memang
perkara ini karena sudah terbukti di dalam fakta persidangan, olehnya itu memang untuk kemudian pihak KPK, kami tetap pada statement awal bahwa pihak KPK itu secara serius lagi untuk kemudian melakukan aktivitas dalam bentuk banding. Jangan kemudian menunggu untuk tidak melakukan upaya hukum. Jadi masih bisa banding jaksa ini masih bisa untuk jaksa memberatkan hukuman. Masih bisa. Jaksa maupun pengacara itu mempunyai hak. Dalam hal ini terdakwa terdakwa diwakili pengacara mempunyai hak untuk kemudian melakukan banding. Argumentasi sederhananya kenapa KPK harus melakukan banding? Di awal saya jelaskan tadi ada PP Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2009. 99 tahun 2012 tentang pengetatan syarat pemberian remisi kepada terdakwa korupsi atau narapidana korupsi. Maksud saya itu PP tersebut sudah dicabut. Sudah dicabut. Karena rendahnya tuntutan tadi, maka kemudian rendahnya putusan tadi, maka kemungkinan remisi ke depannya itu tidak seketat dulu lagi. Maka kemudian akan gampang, obral remisi itu akan gampang didapatkan oleh para terdakwa korupsi. Olehnya itu, KPK penting melihat situasi ini untuk kemudian menyatakan banding. Karena ada situasi seperti itu. Dan KPK paham dan tahu tentang pencabutan PP tersebut. Masih bisa banding jaksa KPK meskipun sebetulnya pada saat penuntutan hanya menuntut 6 tahun ya? Iya. Oke. Baik, terakhir Pak Kadir Wakanubun, apa nih harapan Anda begitu? Ini kan sudah ada putusan Mahkamah Agung begitu. Nah, masih ada nggak menurut Anda kasus-kasus lain, hal yang lain belum terungkap ini yang perlu lebih jauh lagi diselidiki begitu ya? Diselidiki di Sulawesi Selatan terkait proyek-proyek pembangunan ini. Iya, mungkin saya perbaiki tadi putusan pengadilan negeri maksudnya. Ya, putusan pengadilan negeri. Baik. Karena masih di tingkat 1. Iya. Nah, tentunya memang harapan publik kasus ini tidak berhenti saja di Pak Nurdin atau kemudian Edi Rahmat ataupun Agung Sucipto, tapi KPK secara terbuka mengusut nama-nama yang terlibat. Kenapa kemudian itu penting? Karena soal tentang mata rantai suap menyuap di situ, mata rantai tentang main-main proyek di situ. Nah, itu penting untuk kemudian dibuka dan kemudian diusut ulang oleh KPK. KPK juga di beberapa pemberitaan kemarin sudah menyatakan bahwa akan mengusut lebih jauh tentang nama-nama yang disebut dalam fakta persidangan. Olehnya itu kami setuju dengan KPK untuk itu. KPK segera untuk kemudian menindaklanjuti terkait dengan fakta-fakta persidangan tersebut. Yang kedua adalah saya ingin katakan bahwa belajar dari pengalaman kasus Pak Nurdin Abdullah ini, kami berharap kepada pimpinan, bupati, wali kota maupun gubernur di Sulawesi Selatan untuk kemudian melakukan upaya pencegahan dan mitigasi bukan cuma dalam bentuk teori atau omongan, tapi dipraktekkan di dalam kesehariannya. Kenapa saya harus katakan itu? Di konteks Sulawesi Selatan, KPK itu intens melakukan korsubgah namanya, koordinasi supervisi dan pencegahan KPK di zaman Pak Nurdin Abdullah. Pak Nurdin itu malah memberikan ruangan di kantor gubernur untuk ada ruangannya KPK. Di mana-mana Pak Nurdin mengatakan kami anti korupsi. Tapi sekali lagi saya katakan itu cuma sebatas omongan, sebatas teorinya. Prakteknya berbeda. Pak Nurdin kemudian di OTT. Olehnya itu belajar dari pengalaman tersebut, bupati, wali kota maupun gubernur Sulawesi Selatan jangan sebatas retorika saja, omongan saja, tapi harus kemudian melakukan upaya yang lebih nyata. Baik. Supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Baik, Pak Kadir Wakanubun, terima kasih banyak untuk ulasannya, terima kasih banyak untuk waktunya bersama dari pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat Pak Wakadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sama-sama, baik. Ya. Demikian pendengar, Kadir Wakanubun dari ACC. Saya coba akan minta dari aktivis yang lain ya. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. FM Pro 1 RRI Makassar. Belum ada. Tante, kopi susu 2 Saya kopi hitam ya tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua. Iya leh, di TV juga yang dibahas korupsi terus. Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi. Korupsi apa kita ini tante? Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang
bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi sudah ke kantor. Hajo, ini sudah kita. Kau Dan, kenapa belum pergi? Heran betul tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi? Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa. Tak ada cinta di hati untuk dirimu. Ku dekati kamu hanya untuk membujuk agar terwujud semua keinginan hatiku. Kalau kamu rasakan, kalau kamu pahami siapa aku, gimana aku, mungkin tak akan setuju memenuhi mauku. Kalau kamu sadari, kalau kamu pahami, bujuk rayuku, menggoda angan, mungkin saat ini kamu tak bersamaku lagi. Ku rayu dirimu, ku pikat hatimu, ku buai anganmu, kamu pun terpuji. Ya, pendengar, pandangan dari Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan, Laksus, sebenarnya saya ingin bicara dengan koordinatornya nih ya, tapi tampaknya belum bisa pada pagi hari ini. Lembaga Anti Korupsi Sulsel Laksus memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar yang telah menjatuhkan vonis 5 tahun penjara plus denda 500 juta rupiah kepada ex-Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Dengan putusan ini, maka lembaga anti sarasua diharapkan melakukan pengembangan perkara dengan mengeluarkan surat perintah dimulainya penyelidikan sprindik baru. Nah, Direktur Lembaga Anti Korupsi Sulsel Muhammad Ansar mengatakan dalam fakta persidangan terkuak sejumlah oknum pengusaha yang diduga kuat ikut memberikan uang gratifikasi. Nah, dengan vonis bersalah 3 terdakwa sebelumnya, maka semakin menguatkan posisi KPK untuk menetapkan tersangka baru. Menurut Ansar, saat ini baru pengusaha Agung Sucipto yang terbelit dan demi asas keadilan dalam hukum maka sudah sepatutnya KPK menyeret semua pengusaha yang terkuak dalam fakta persidangan memberikan suap. Apalagi para oknum pengusaha telah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya cukupkan sampai sini kebersamaan kita. Jadi sudah saya berikan 2 keterangan tadi ya dari pengacara Pak NA, Pak Nurdin Abdullah yang sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh pihak NA terkait putusan tersebut, dan sudah disampaikan tadi bahwa pihaknya saat ini masih pikir-pikir ya. Jadi belum menentukan sikap begitu. Masih ada waktu 7 hari ya. 7 hari ini nanti akan coba dikoordinasikan lebih jauh dengan pihak keluarga dari Nurdin Abdullah, apakah akan melakukan banding ya ataukah tidak, atau menerima putusan tersebut. Nah, kalaupun nanti mengajukan banding, tim pengacara sendiri sudah siap ya, sudah siap dengan sejumlah alibi yang akan disampaikan nantinya pada pengadilan tinggi ya atau di tingkat banding ini ya. Baik, jadi masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga, oleh pihak pengacara ya terkait putusan yang diterima, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang telah menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara plus denda 500 juta rupiah dan pencabutan hak politik selama 3 tahun kepada ex-Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Pendengar Pro 1, saya cukupkan sampai sini kebersamaan kita dalam Dialog Lintas Makassar pagi. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Alfian mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 FM Kanal Inspirasi. Pro
Pro 1 RRI Makassar.